Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita menyimak bersama sambutan Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Taman Siswa Bima kepada yang terhormat Dr. Ibnu Khaldun Sudirman MSI. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati pejabat Bupati Bima. Beliau ini berasal dari Sumbawa. Sehari-hari sebelum jadi bupati adalah pimpinan utama eselon 2 di Dinas Pertambangan. Jadi beliau orang pertambangan. Jadi kalau kita pahami, insinyur pertambangan itu adalah manusia atau orang-orang langka di Indonesia di masanya, di NTB. Beri tepuk tangan untuk beliau. Beliau juga sedang bekerja dengan giat kalau di provinsi itu, bahwa di Dompu kita memiliki potensi tambang yang luar biasa, melampaui Newmont, melampaui mungkin Freeport. Bahkan di Dompu kami dapat bocoran itu bisa dikucurkan anggaran 700 triliun. Kami mungkin bisa dikoreksi nanti, dan mungkin juga ada dana bagi hasilnya untuk kabupaten kota yang ada di NTB. Artinya apa? Bahwa sarjana atau mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan keterampilan harus mempersiapkan diri untuk kita menjemput peluang ini, agar kita tidak hanya memiliki mindset menjadi pegawai negeri. Yang kedua, di sini juga hadir undangan yang sangat istimewa, super khusus. Salah satu mungkin juga orang langka di NTB, putra asli kelahiran Parado HUU, Presiden Direktur Wildan International School, Dr. Abdurrahim Al-Basir MPD. Beliau ini sudah sangat lama concern di bidang pendidikan, bahkan berani keluar di perguruan tinggi sebagai guru SD, mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan. Salah satunya di Mataram itu Abu Hurairah yang sekarang maju pesat di Mataram, dan sekarang ada 12 cabang di seluruh Indonesia, bahkan ada di HUU di Kabupaten Bima. Di samping BBA ini akan digratiskan selama satu pondok itu 1000 orang, 1000 santri. Ini sosok beliau, dan kami hadirkan guru-guru beliau yang ada di sini, Pak Haji Gafar, Pak Haji Mahfud, dan para guru-guru yang lain sini yang hadir. Ibu Soeharti, Haja Soeharti mungkin. Mereka sangat merindukan, menantikan sosok-sosok sukses. Ya kan, sama seperti Anda semua kalau menjadi guru, menjadi orang tua, pasti punya mimpi, cita-cita untuk mensukseskan diri sendiri, mensukseskan putra-putri, dan mensukseskan Indonesia untuk mengguncang dunia. Karena lembaga pendidikan Wildan International School ini sudah diakui 17 negara. Ini kalau cerita bocorannya, untuk masuk di sana 50 juta untuk ngambil formulir saja. Sekarang siswanya ada 5.000, SPP-nya 2,5 juta sampai 5 juta per bulan. Jangan dibandingkan dengan taman siswa ya, jangan ya, jangan. Nah, di sini saya efisiensi. Tentu para undangan yang sini hadir juga ikut disaksikan oleh pimpinan yayasan, ada ketua, ada bendahara, tadi ada dewan pembina, para anggota senat, para dosen, dan tentunya yang paling berbahagia itu adalah orang tua dari wisudawan wisudawati yang tadi
disampaikan oleh pembaca doa, merekalah yang paling berperan sangat besar untuk kita sampai pada hari ini. Beri tepuk tangan untuk kepada seluruh orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wala haula wala quwata illa billah aliyul azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Dalam surat At-Taubah ayat 20, terjemahannya, orang-orang yang beriman, yang berjihad dan hijrah di jalan Allah dengan diri dan hartanya, itu adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Mohon nanti dikoreksi. Sengaja ini kami awali, hadirin sekalian, karena orasi ilmiah hari ini turunan dari tema wisuda, sarjana beradab, tangguh dan inovatif, dan dipilih sendiri bersama kami diskusikan dengan orator ilmiah. Jadi ini salah satu tema yang sangat langka, yang tidak lazim di acara-acara wisuda. Sangat mudah dibaca, nanti akan disampaikan oleh orator ilmiah. Jadi orang-orang yang menang di masa depan. Saya ulangi, orang-orang yang menang di masa depan. Kita saat ini hidup di tengah COVID, era baru menurut banyak orang. Barunya apa? Wisuda taman siswa kali ini, ya kan, di momen yang berbahagia. Tapi kita baru pertama sejarah baru melaksanakan kegiatan wisuda 2 hari kita bagi, karena sesuai dengan standar COVID. Dan tadi ada konfirmasi dari Ketua Satgas COVID Kabupaten Bima bahwa kita sudah menerapkan standar itu. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kenapa kita harus menjadi orang yang menang? Bukan loser, bukan yang kalah. Saat ini Indonesia berada di persimpangan. Indonesia dan keindonesiaan dan komitmen keislaman ini sedang jauh dari giroh atau spirit kenabian atau di masa-masa khulafa. Di masa generasi pertama, itu generasi terbaik dan umat-umat terbaiknya. Nah, seharusnya kalau kita kembali ke ayat Al-Quran tadi, Taubah ayat 20, juga dikonfirmasi dengan ayat surat Al-Imran ayat 110. Kita adalah umat terbaik, dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, dan beriman kepada Allah. 2 ayat ini dan mungkin 1 hadis, khairun nas anfa'hum linnas. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita menang? Apakah kita menjadi ormas terbaik, dan apakah kita bisa bermanfaat untuk sesama manusia? Inilah pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Untuk itu, taman siswa di kesempatan pidato ini, kami ingin sampaikan 5 kebahagiaan kita. Hati-hati menggunakan angka-angka saat ini, kan? Maka saya ambil angka netral. Ini zona pilkada, ya kan? Jadi ada 5 itu mungkin hari ulang tahun TNI, 5 itu Pancasila, 5 itu sholat 5 waktu, ya kan? 5 yang pertama adalah, pertama tadi seperti kami sampaikan, kami ingin memberikan ucapan atau apresiasi yang tinggi kepada seluruh orang tua wisudawan, baik orang tua yang masih hidup, yang mendampingi di sini, yang telah bersusah payah melahirkan putra-putrinya. Berbanggalah, berbahagialah, karena wisudawan yang hadir ini prodi pendidikan sekolah dasar, prodi unggulan, prodi yang terendah pembiayaan di Indonesia, tapi sudah terakreditasi B, dan lulusannya 90% lulus tepat waktu 4 tahun atau 8 semester.
Kenapa kami ini menjadi stressing? Karena tadi disampaikan oleh Kepala LL-Dikti, ciri sehatnya perguruan tinggi itu ada doa. Selain doa dari orang tua secara makna harafiahnya, doa menurut Kepala LL-Dikti itu adalah ada dana, ada orang, ada alat. Itu ciri sehat. Nah, STKIB Taman Siswa Bima di usia ke-13 tahun ini, usianya baru memasuki akil balik. Tapi dari 53 perguruan tinggi yang ada di Nusa Tenggara Barat, kita saat ini sudah berada peringkat 12 dari 53 perguruan tinggi yang ada. Kalau 5 tahun lalu, di tahun 2015 kita masih berada di urutan ke-40. Tahun lalu kita berada di urutan ke-22. Dan saat ini alhamdulillah, berdasarkan data yang kami himpun dari data Pusat Data Dikti, kita saat ini sudah berada di urutan ke-12. Kenapa bisa di urutan ke-12? Spirit awal kami adalah berlari. Kita boleh baru lahir, kita boleh baru berada di daerah tertinggal, kita mungkin mahasiswanya belum banyak, guru-guru SD, guru-guru SMP atau guru SMA yang mungkin masih banyak yang tertinggal, menyesuaikan diri dengan perkembangan era digitalisasi. Tapi di taman siswa harus, karena bebannya, apa bebannya? Ada beban, saya pulang kampung, lulusan S2 UGM, lulusan S3 UI, harus punya terobosan, harus punya langkah-langkah percepatan. Dan alhamdulillah atas rahmat dan izin Allah, atas doa dukungan orang tua dan para kita semua sivitas akademika yang ada di taman siswa, kita taman siswa sedang berlari untuk mengejar banyak ketinggalan, untuk meraih capaian-capaian yang memang yang diinginkan oleh standar nasional pendidikan tinggi. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi 5 akreditasi kami, prodi kami sudah berakreditasi B. Insya Allah di 1-2 bulan ini kita akan reakreditasi institusi. Kita juga punya rencana pengembangan untuk membuka S2 pendidikan olahraga, karena saat ini seperti disampaikan oleh Pembina, salah satu kebahagiaan kita adalah kita kedatangan 4 doktor, 5 dengan saya, berarti ada 5 doktor. Dan insya Allah di tahun ajaran baru 2020-2021 akan ada 10 doktor yang akan memberikan pelayanan pembelajaran di Taman Siswa Bima. Ada Dr. Rabuan, ada Dr. Sarifuddin, ada Dr. Irfan, ada Ibu Nalang Diana, ada Ibu Husnul Hatimah, dan masih ada 3 lagi yang masih menunggu. Dan insya Allah akan kita terus kembangkan, karena 5 tahun mendatang syarat menjadi dosen itu bukan lagi magister tapi doktor. Syarat menjadi guru SMA 5 tahun lagi adalah S2. Artinya apa? Wisudawan yang sekarang ini sudah lulus 8 semester, yang sudah kuliah dengan baik dan benar dengan selama 4 tahun, jangan berhenti di sini, jangan terlena. Boleh Anda merayakan kebahagiaan hari ini sampai mungkin masa 3 hari, 7 hari mendatang. Tapi di depan mata Anda, jika Anda ingin menjadi sarjana beradab, menjadi orang-orang yang menang di masa mendatang, Anda harus betul-betul well informed, harus mengetahui perkembangan informasi, harus meningkatkan soft skillnya, harus terus mengembangkan diri, memohon doa dari, kencang berdoa, memohon ridho atau tetap berbakti kepada orang tua. Hadirin sekalian, kami di STKIB Taman Siswa Bima ini akan terus memberikan pelayanan terbaik kepada ini. Di tahun 2020 ini alhamdulillah, tadi karena kita berada di peringkat ke-12, 125 orang mahasiswa baru mendapatkan beasiswa KIP kuliah, angka yang tidak sedikit. Dan ada kerelaan dari 125 lain yang subsidi itu, jadi artinya ada 250 orang yang kuliah 0 rupiah, kuliah gratis sampai dengan 8 semester. Nah, kalau Anda mau kuliah lagi di prodi lain yang PGSD, bisa siap-siap tahun depan. Karena di banyak kampus-kampus maju ada yang kuliah 2 kali, 3 kali, 2 kampus dalam satu waktu. Jadi itu bukan hal yang mustahil.
Nah, maka sebagai persiapan penutup, karena kita nanti adalah ada yang sangat inti, ya kan? Seorang pakar, seorang tokoh. Tadi kami sampaikan Dr. Abdurrahim Al-Basir, Magister Pendidikan, akan memberikan kurang lebih 15 menit nanti bekal untuk Anda untuk mengembangkan diri, supaya Anda tidak menjadi job seeker, bukan pencari kerja, tapi job creator. Akhirnya, mohon maaf jika para undangan yang ada di sini di sebelah kanan saya belum kami sebut satu persatu. Tadi ada BEM, ada DPM, ada juga keluarga atau ketua pengurus yayasan dari Al-Wildan School, Saudara Ansori, ada juga Hairudin yang juga hadir, dan tadi semua panitia mohon maaf, para wisudawan kami juga mohon maaf jika ada tersuah tadi, ada kesalahan teknis. Tapi yang paling menentukan di acara kebahagiaan itu nanti pada saat pengukuhan. Saya ulangi, pengukuhan. Jadi berikan langkah-langkah terbaik, senyum terbaik, karena foto di depan nanti adalah foto yang akan menjadi sejarah hidup Anda, akan menjadi simbol Anda berjuang selama kurang lagi 4 tahun. Maka orang tua juga pasti dengan bangga akan mencetak dengan besar, akan menyimpan mungkin di atas atap, mungkin ya. Kita perlu tepuk tangan untuk kita semua, ini sekedar joke ya. Karena begitu tradisinya sangat kebanggaan. Apalagi sebagai penutupin, apalagi kalau Anda melakukan 3 hal. Pertama, bisa langsung S2 dalam dan luar negeri, karena lulusan taman siswa juga sudah ada 7 yang sudah S2 di Malaysia. Kemarin juga ada juga kami kirim magang di 14 hari di Malaysia, dan sangat besar peluangnya. Bahkan kemarin Pak Dr. Abdurrahim sudah memberi beasiswa kepada angkatan baru, dan sudah memberi kesempatan kepada 2 lulusan S1 pendidikan olahraga yang perempuan untuk mengajar di pondok. Gajinya mulai dari 4,5 juta sampai 7,5 juta jika bisa bahasa Inggris. Nah tadi udah. Nah, mudah-mudahan ini semua langkah-langkah perbaikan kita, karena lulusan taman siswa tersebar di Indonesia Timur. Lulusan taman siswa tidak hanya 3.000 di Kabupaten Bima, mohon izin Pak Pejabat Bupati, ada 3.000 guru kami yang ada di Kabupaten Bima, dan ada 25% menjadi aparatur desa, baik BPD, KAUR, Sekdes, dan juga kepala desa, dan ada juga 5% di perbankan. Artinya apa? Tadi sesuai dengan arahan Pejabat Bupati, bahwa sarjana pendidikan ruang lingkupnya tidak hanya di pendidikan, tapi bisa lintas keilmuan, dan yang paling penting adalah membangun kewirausahaan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.